Yum wa tubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summal awliya wa syuhada wa salihin wal alimin wal jamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min al kirami syai'unillahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis taklim kita, yaitu majelis taklim Riyadhul Jannah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita, Allah jadikan kita berataan istiqamah. Istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis. Allah hindarkan kita daripada sifat malas dan kulir. Dan mudah-mudahan apabila ada abah kita, keluarga kita, kawan kita yang sakit, yang ada penyakit, ya Allah, dengan berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat majelis kita, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat penyakitnya, ya Allah. Allah jadikan mereka semua sehat walafiat untuk ibadah dan ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Dan jadikan kami berataan juga sehat walafiat. Apabila ada penyakit di dalam badan kami, angkatlah, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Naikkan derajat kami, ya Allah. Jadikan kami berataan alim, ahli dalam bidang agama, ya Allah. Jadikan kami berataan insan-insan yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa guru-guru yang melajari kami, ya Allah. Dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian, ya Allah. Tempatkanlah kami kelak dan orang tua kami dan keluarga kami, wabil khusus keluarga besar majelis taklim Riyadhul Jannah, di dalam surgamu, ya Allah. Jannatun na'im, surga yang dengan kenikmatan. Jadikan kami berataan mati dengan husnul khotimah dan hindarkan kami daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dapat berkat dan dapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Pasal kelima, makam panafilah dan makam bakabillah. Ya, kalau ini adalah bab terakhir daripada pembahasan kitab Darun Nafis. Nah, setelah bab ini selesai, aku akan memberikan beberapa tawaran. Kira-kira hendak lanjut ke kitab mana? Ya kalau saya, ya kah Gon. Ada kitab Asrarus Shalah. Asrarus Shalah itu rahasia-rahasia sembahyang. Itu perpaduan antara fikih dan tasawuf. Ya kah Sal? Nah, ada Sirul Asrar. Itu karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sirul Asrar itu ilmu tasawuf atau perpaduan antara tauhid dan tasawuf. Ya, kalau sementara kitab kita yang ketiga, kitab Berinjong, itu sudah kita lanjutkan aja sudah. Ya kah Gon pembacaannya.
Atau hendak ketiganya guru tabes saja. Nah, amun ketiganya bisa, tapi paksa balik minggu ini asal sholat, minggu kena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena fikih begabolan tasawufnya rame juga, ya kah? Contoh fikih dan tasawuf, ketika kita mengangkat takbir ini sebelum kesini kolah, ketika kita mengangkat takbir sunnah kena apa Irwan, mengangkat takbir kayak apa Irwan? Allah. Nah, kalau orang-orang ahli tasawuf, nah kayak ini Irwan, Allah, alif lam lam hu. Nah kayak ini. Ya kalau bertahan kita kalau makanya cek kisah gugun juga melihat kawan mengangkat takbir, nah wah itu gugun deh. Berarti kawan melihat belajar, jadi gugun yang legon. Siapakah yang dimaksud? Ya kalau hari Jumat. Ya hari Jumat. Jadi nah Allah alif lam lam ha. Ini cara mengangkat takbir orang-orang tasawuf. Kemudian nih jarinya ini arahkan ke kiblat, jangan kayak ini, kayak tak. Nah jaring ini mengarah ke kiblat. Umpamanya sana kiblat kayak nah Allah sampai ke telinga. Ini ho telinga ho. Nah ini tapaulnya mudah-mudahan di akhirat kena, ya kah? Nih ini sejajar lawan telinga, sejajar lawan mata kita melihat hu, telinga kita mendengar hu. Pahamlah? Itu contohnya gunanya gabungan antara fikih dan tasawuf. Itu sebagian kecil. Allahu Akbar. Jadi kayak ini perwan nah takbir tuh. Ya Allah. Wah, Allahu Akbar. Barnya tuh di sini. Nah, ketika sedekap posisinya kayak ini, satu di atas, dua di tengah, dua di bawah. Oke, nah Allah Soli Fardhu CR Barak ada di bawah itu. Allahu Akbar. Barnya di sini. Ada orang fikih barnya di sini. Ya kah? Ada orang tasawuf barnya di sini. Inilah puncak. Hu ini sejajar dengan telinga, sejajar dengan mata. Maka mudah-mudahan di akhir kita bisa menyatakan, melihat kenyataan hu pada mata dan pada telinga kita. Nah, Allahu Akbar. Nah, oke? Nah, ini satu, ini dua, ini dua. Artinya kita berasal dari hu yang satu. Ya kalau lalu lahir ke dunia ini kita mengerjakan amal saleh dan menghindari amal buruk. Paham? Dengan mengerjakan amal saleh dan menghindari amal buruk, kita akan masuk ke dalam surga, terhindar dari siksa neraka. Kemudian ininya anak di pusat. Posisinya kayak ini. Ini menutupi hablus syaitan. Tempat bersarangnya iblis atau setan. Nah kayak ini bukan yang cabut parang, ada juga orang mengisah kenapa aja sembahyang tuh kayak ini cabut parang, karena di zaman Nabi itu zaman perang. Jadi sekira siap mencabut parang kayak ini gitu. Ini bukan masalah siap mencabut parang, karena memposisikan apa nih jari kelingking sebelah kiri di pusat. Nah saya dapat saja ini pasti kayak ini. Ya, secara logika pasti kayak ini. Di sini posisi hablus syaitan. Ya, min syarril waswasil khannas di sini. Itu yang ditutupi. Aku ada mendengar orang mempadiran di warung. Karena di zaman Nabi itu perang, jadi siap-siap mencabut parang. Mau parangnya di sini, mau di sini bang, kayak ini lah. Ada aja ya kalau yang benar lah ya kalau mas. Nih streaming nih katakan netizen nih. Nah pusat ini, nah Pak Irwan, pertama kali bagian tubuh kita nang luka di mana?
pusat. Waktu lahir belum apaan lagi. Nang ditatak orang itu tali po. Pertama kali bagian tubuh kita nang lakukan tali po. Kenapa ini di sini? Nah, ini mun tahu hakikat ya taguh juga sedikit ilmu kebal juga. Karena bagian luka pertama kali kita tutupi dengan harapan tubuh kita ini terhindar daripada luka. Paham gak Pak Yohan? Terhindar daripada luka. Karena bagian luka pertama kali kita tutupi pakai pon. Nah, aku kan tahongin tuh. Cuman aturannya kayak itu. Mungkin ibu jari kebawahan mungkin. Udah tutup yang lain ya lah. Kira-kira. Misalnya bujur tuh ini. Tapi kada menutupi pusat jadi kelingking. Itu sah aja Bang Pak Irwan. Cuman kalau kita hendak sembahyang versi tasawuf, itu kita mencari nang abdol, nang terbaik itu kayak apa? Oke, nang terbaik. Jadi ingat akan. Oke, kita sedikit saja kita sebelum menyentuh ke sini. Ya kalau kelingking anak di pusat. Coba Pak kita anak praktek saja ini. Nah, lo kayak ini. Nah, secara otomatis nih ini pembawakan sini. Ya kah? Ya. Amun tergiring ini dulu. Nah. Misalnya kayak ini. Coba Bang, kayak ini kah? Kayak ini. Terserah aja Bang. Cuman Pak Irwannya posisi hablus setan kan di sini. Nah, jadi kita posisinya menutupi hablus setan itu. Lalu kayak ini. Iya. Makanya ini bukan berarti sembarangan nggak kayak ini nih. Karena ada tujuannya menutupi hablus setan. Nah, posisinya di sebelah kiri. Si Khanas tadi. Lain mencabut barang. Itu kan ada masuk akal. Mau siapa orang sih kesini pulang lah. Mau sekedar mencabut barang alasan kayak ini kan kawai. Cabut langsung apa paraknya. Nah, itu salah. Oke. Nah, itu contoh apa? Keterangan di dalam asrar sholat. Nah, Gon. Tambos ketiganya tasawuf karena jadi itu tuh ibaratnya tuh sambil menyelam minum air menggegap iwak. Mau sambil menyelam minum air dua kerja. Ini kada sambil menyelam minum air menggegap iwak. Sambil belajar PK, belajar tasawuf dapat makrifat itu tuh kitabnya. Paham lah salah. Jaka orang ilmu tasawufnya ini matematika murni. Nang fikih tadi matematika terapan. Ya kalau jaka yang ini tasawuf murni. Tapi karena dia itu tasawuf terapan. Apa ngarannya tadi dalam kitab Asrarus Shalah. Oke, Berwan. Nah. Oke, dia Berwan ya. Alif lam lam ha. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sama salah misalkan orang ajan. Kan kita sudah dipadai kalau ngaran nama lain dari duit, nama lain dari perempuan yang disebut Nabi Adam. Nah itu menhandak ampuh lagi. Begitu di masjid orang hayya alal falah. Hayya alal falah dah berarti jasa. Mari menuju kemenangan. Ya kah? Nah saat si muadzin itu menyambat hayya alal falah, tarik duit atau ya contoh ikam misal hayya alal falah, caranya kayak apa? Coba Faisal ikam anggaplah ajan di masjid deh. Faisal memvokalkan hayya alal falah. Coba contoh. Hayya alal falah. Aduh. Hayya alal falah. Ya, nah, selesai. Itu hendak lebih ampuhnya. Nah, itu setali 5 uang. Karena 3 lagi 5 duitnya. Pikir Harvest mendapat
Ma'rifat dapat, tauhid dapat, tasawuf dapat. Kada 5 lah duitnya. Kada setali 3 uang 5. Itu pas ajian Jumat. Ajan 5 waktu. Isok subuh kan. Bangun dengar hana tolak begawi itu dengar tak naik dahulu. Kata goreng. Jangan pas asal atau khairul minan naum tarik hayalan pala. Nah, paham lah Pak, itulah salah. Nah itu salah ya. Nah, Tariknya tadi gitu bro. contoh salah kita. Hayya alal Iya, falah. Hayya alal falah. Sambat ya, aku kalau nyambat ada di stripping kata kuncinya. Iya, iya. Iya anak Hmm. tarik lagi. Ya. Kata kuncinya rahasia dong. Iya, iya. Enak aja netizen gratisan larang ini. Ya kalau kau kau anin khusus. Ya lu menjadi rumah doang. Selamat nih kamu ngomen deh. Kenapa gitu aja? Ada aja tuh rahasia ya Allah. Gak masalah. Sekira beda saya nang hadir, ya tadi aja kita. Dah, paham lah karena kita habis ini diskusikan tentang mana. Pak, karena partnya halaman 83. 90-an ya. Paling seminggu 2 minggu 3 minggu. Nah, 10 halaman ya. Berarti leh. Makam panafilah dan makam bakabilah. Maka ketika itu hasil padanya makam panafilah. Artinya bangsa wujudnya pada wujud Allah. Dan masuklah ia ke dalam hadrat yang amat besar. Karena belum lagi ia kamal. Karena belum sampai ia kepada makam bakabilah. Artinya kekal dengan dia memandang yang demikian ayat yang dikekalkan Allah. Itu ngarannya makam panafilah, alam hilang menyata Allah. Jadi maksudnya itu berarti tolak ukur itu di alam. Bila alam itu hilang, menyata Allah itu pana, mempanakan alam, menyatakan, membakaakan Allah sebagai mazhar daripada alam itu, yakah kenyataan daripada alam itu. Bermula makam ini yaitu mensabitkan akan wujud segala akuan alam ini dengan memandang dan melihat akan keadaannya, menzahirkan wujud Allah Ta'ala yaitu 2 perkara. Nah, cara kita memandang alam ini 2 perkara. Ini sudah dijelaskan di bab-bab awal, cuman ditegaskan aja lagi. Pertama, syuhudul kasrah fil wahdah. Ini soal Pak Irwan, dengar gini Pak Irwan. Syuhudul kasrah fil wahdah. Memandang yang banyak kepada yang satu. Nang banyak ini nah dipandang yang satu. Contoh, kalau ibarat pohon, ada biji, ada daun, ada kambang, ada buah, ada cabang, ada ranting, ada akar. Itu kan banyak. Nang banyak itu dihimpunakan kepada satu kenyataan biji. Selesai. Itu konsep syuhudul kasrah fil wahdah. Itu juga kayak sederhana. Kalau belajar tasawuf ngalih, nyaman lah itu. Jalan. Nah, yakni pandangmu akan bahwasanya wujud segala makhluk ini kiam berdiri ia dengan wujudullah biwujudillah, dengan wujud Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala dengan sendiri. Misal seperti kita lihat akan pohon kayu. Nah, kita memandang pohon kayu contohnya, maka kita lihat bagian pohon dan cawangan. Ada pohon, ada dahan, ada daun, dan barang sebagainya. Kita tilik dan kita bicarakan dengan pikir hati bahwa sekalian itu daripada satu jua, yaitu, nah itu kan tadi. Wah, berarti lah yang kau jelaskan bahari-bahari itu ternyata ada redaksinya. Dan berarti kan ada beberapa. Nah, ujuk guru itu kayak itu. Jadi ujar guru ini kayak ini. Mana buktinya guru? Nah, diverifikasi dengan bukti yang nyata. Cawangan, ini bahasa Melayu bang, mungkin cawangan tuh ya pohon, dahan, ranting itu lah sama aja bang. Ya kalau
Nah, misal seperti kita lihat akan pohon kayu, maka kita lihat adalah baginya pohon dan cawangan, dahan dan daun dan barang sebagainya. Maka kita tilik, kita lihat, dan tilik itu kan dilihat ditilik di orang ya Allah. Kita tilik dan kita bicarakan dengan pikiran hati bahwa sekalian itu daripada satu jua, yaitu biji. Selesai adalah ya. Ini kan sudah tapi banyak dijelaskan ya Allah. Nah, dengan demikian lagi alam ini sekalian daripada yang satu jua, yaitu Allah Ta'ala. Fasamma artinya bicarakan olehmu. Artinya fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kapan mereka menghadap, itulah hakikatnya zat. Nah, itu konsep syuhudul kasrah fil wahdah. Memandang yang banyak dalam satu pandangan. Itu cara pertama. Keduanya, yang cara kedua pulang. Syuhudul wahdah fi kasrah. Memandang apa? Yang satu di dalam banyak. Tadi memandang banyak dalam satu. Memandang banyak dalam satu tuh dahan, ranting, daun, buah, cabang, akar. Banyak tuh di dalam biji. Banyak dalam satu. Ini memandang satu dalam banyak. Kayak apa contohnya kita baca. Yakni pandang olehmu akan bahwasanya Allah Ta'ala itu maujud, artinya ada. Ia pada sekalian zatul wujud. Misalnya seperti kita lihat akan satu biji, maka kita ibaratkan dengan pikiran, zon itu pikiran. Itu bahwasanya daripada inilah jadi ia, dan keluar segala daun dan cawangnya dan pohon dan barang sebagainya. Seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala. Yang satu itu daripada jua terbit sekalian alam ini. Fasamma, yaitu pandang dengan rasa, tiada pandang dengan kuli dan lapas. Ungkapan karena lemah segala lidah, daripada mendapat ia pula kauli, dan lapas tiada memberi faedah. Sebab itulah bingung salah punya orang. Nah, oke. Mana kok? Kalau syuhudul kasrah fil wahdah tadi, syuhudul kasrah fil wahdah ini nah ya kalau ini kan gambar bahari salah. Ini kan udah berlaku nih. Ini melukis dapat 3 gini. Nah buahnya gana-gana. Ada kambang-kambangnya sini nah. Nah, anggaplah kalau syuhudul kasrah fil wahdah, ini kita lihat ada batang, ada cabang, ada ranting, ya kalau ada daun, ada buah, ada akar, sinilah, ya kah? Beretaan kan lain-lain, akar beda, batang beda, buah beda, ranting beda, daun beda. Tapi dipandang nang banyak ini kenyataan daripada biji. Ini ngarannya apa? Syuhudul kasrah fil wahdah, memandang nang banyak pada sah. Nah, kebalikannya adalah syuhudul wahdah fil kasrah. Nah, ya kah? Syuhud memandang yang satu pada banyak. Kayak apa? Artinya kita makan durian, ada biji durian sisanya. Di biji ini kita hayalkan, oh kena akan tumbuh akar, akan tumbuh batang, begenal, jadi cabang, jadi ranting, jadi buah, jadi kembang. Nah itu maksudnya, ya kah? Nah, kalau kita aplikasikan kepada alam semesta nih Bang, kalau syuhudul kasrah fil wahdanya itu kayak apa? Ada gunung, ada sungai, ada danau, ada jalan, jembatan, laut. Beritaan Nur Muhammad. Banyak toh. Kasrah dipandang di dalam satu. Amun kebalikannya Bang, syuhudul wahdah fil kasrah Bang. Kita memandang dari Nur Muhammad, jadilah ini bertahan. Nah, dibalik aja. Ya kalau paham lah, dibalik terkembang. Nah, kayak itulah salahnya. Nah, pokoknya analogi itu ya kayak daun, kayak buah, kayak biji ini. Nah, itu salahnya.
Ini hanya bisa diungkapkan melalui pikiran, dipikirkan. Kadakawa digambarkan dengan kata-kata. Tapi bisa dibayangkan melalui olah pikir. Paham lah kok? Nah, jadi dibayangkan jadi konsep syuhudul kasrah fil wahdah itu memandang banyak pada satu. Lihat di bertahan. Oh, Nur Muhammad bertahan. Amun syuhudul wahdah fil kasrah asal bertani Nur Muhammad yang kita pandang jadilah bertahan. Intinya, nah, hendak kasrah ke banyak ke satu kah? Bertahan ini kan tidak. Nang ada Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad zat wajibal. Itu intinya. Hendak mulai satu ke banyak ke satu, terserah gitu. Paling aja itu hanyalah metode. Nah, bagaimana kita memandang yang kok ngitung artinya muwahidun kok itu ngarannya tauhid itu. Hakikat tauhid sebujurnya itu. Di mana mun ada aku, ada Allah, tu awam. Nang ma'rifat tu pang kadida lagi. Allah kadida, inya kadida. Yang ada tuh inya pang. Kita kadida maksudnya Allah. Ya, nah, ada inya tuh ya itu maksudnya. Paling apa nyambet. Yang ada hanya fa'ain nama tu Allah fasama wajhullah. Kamalapun kama ada di situ wajah. Ini sudah adalah zat Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dialah Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Every time, everywhere, every day, every. Habis tuh every itu. Mulai every day, every time, everywhere. Sampai every thing. Everything ya, ini juga. Setiap pikiran, setiap hari, setiap tempat, setiap masa, setiap waktu, setiap keadaan, ini juga. Ya lah kok. Nah, kalau sudah bertan every tadi kepada Allah adalah keandakan sombong itu di mana? Inya hilang. Inya jangan tidak. Datang mana sombong? Nah, orang nang sombong itu pasti kada ma'rifat. Jadi kok orang belajar ma'rifat ini bukan bagak. Misalkan kita ini mentang-mentang belajar ma'rifat kalau lalu merasa lebih pada orang, wah aja. Orang kan belum tahu aja lu begini. Aku aja belum tahu, wah luar biasa aku nih. Sombong. Padahal tujuan ma'rifat tuh dirimu kan tidak. Tapi begitu kamu kan merasa bahwa wah aku nih. Wah kan ini orang belajar ilmu ini aku aja. Malah itunya kan ma'rifat. Jadi bisa lah orang belajar ma'rifat sombong. Kan mungkin logikanya mun berhasil gagal bang. Nah, nang aneh itulah di warung lo jam 11 siang. Nah, bukan di ma'rifat. Maka itu sepi palsu salah. Paham lah. Walaupun pandirnya mentasawuf tapi palsu. Itu apa tujuannya kamu pandir di warung? Orang betakon kade, orang manyual kade, di warung di kerdu pulang. Ka apa lainnya bukan bagak? Agak mas. Namun ya tadi kan beda kon. Mun di majelis pengecualian. Wah guru gini sombong juga aja. Di majelis. Mun aku kada pandir. Kayak pengguru memarifat tawaduk. Inggi. Ya kan tidak Apabila kepahamnya ya kalau ini aja inggi tawaduk, ulun tawaduk. Nah itu kan lain pulang. Tapi mun aku itu LT kok sualah ya kamu jangan ada masjid tapi naujubillah bang lihat. Mun di luar tuh nah. Apa kan mau mandirin ini? Bahkan le. Ya nanti sana sopir taksi itu bang. Melajari ilmu kipar. Pola jokes kan. Ilmu kipar ini supaya ibarat orang bertanding sepak bola tuh.
Bola kada masuk, kada itu lain pulang, bah kada payu, aja aku jokes nih. Kada ngerti pamannya aku nih ngejokes. Tapi sini tuh ya kada ano, wah lain itu ada pulang dia ilmu dukunnya tuh lain pulang aja. Ini ilmu nah jago kada tawa sih Din. Nah, Ayo acan. ini acan nih takohob salah ya. Kayak berdom tuh takohob balok kosong kada kawa keluar. Balok kosong takohob. Iya, kawan buang ganal. Anak pincar gublahan, enggak kalau nah Isal paham lah salah bedum tuh salah. Nah, ada kan paham Isal salah bedum. Nya bedum nih kau udah kawan buang ganal terus. Wah, anak pincar selamat di gublahan. Tapi bila orang buang halus, bolak satu cari 100 selesai. Nah, itu kakak-kakak milenial. Saya tahu deh kalau jadi orang 1-0. Ada tuh bela 6 di kohopnya berarti mencarnya 100-nya. Nah, itu pun tesnya ketahuan dia orang hitung lah orang kada. Ya kalau Perwan tak aja membikin siwah. Iya. Membikin nih siwah. Wah jangan. Hihihi. Aja kawan tak kohop, jalan kawan nih. Anu membikin memati jalan seorang kan ada hitung karena gitu. Nah itu salah, itu misteri itu salah. Itu bagi get alpa terus ketahuinya. Jet. Apa? Iya kalau baca jam analog aja ada bisa. Orang baru itu cerdas nih ya itu belajar. Itu kan kecerdasan gitu. Bila kalah minum. Permainan beda. Jadi salah bila kalah minum atau bila kalah kapit. Jadi bila bulan puasa tuh lah. Kayak tak api ya kan. Ya kalau Perwan di gerdu terus bayar sampai sahur. Biarlah bila jam 2 bergerak anda. Maka sebelum bergerakkan nih banyak petualangannya orang berhari salah. Iya. Lah yang aku bagi saya gitu. Boleh dah. Dah paham tuh lah kalah. Aku bisa lah ya juga kan. Kata Sayyidi Mustafa Al-Bakri radhiyallahu anhu bahwa jalan penghulu segala arifin daripada orang yang mempunyai kebenaran itu amat nyata. Nah, radhiyallahu anhu ajmain, yaitu gaib tiada dapat oleh panca indera yang 5 dan tiada dipandang oleh mata dan berjalan itu dengan hati karena bahwasanya ia daripada pekerjaan yang gaib. Maka wajib atas mereka yang benar membenarkan akan asaris dan menerima bagi itu bersungguh-sungguh ijtihad dengan istihad atau ketekunan dan berharap dan bersedia karena bahwasanya jalan sukar atas nas karena ada itu ilmu zauq itu tiada dapat disuratkan dengan segala suratan. Ia dan barang siapa yang mengatakan dapat mendapat dia itu dengan lapas kaul, perkataan dan tabir ungkapan, maka orang itu kafir zindik. Nauzubillahi min zalik. Nah, jadi kalau nang memandang itu salah ya kah, nang memandang itu salah. Kamu kan misalkan karamakan pandang Nur Muhammad ya kalau. Nah, pandangan ini ketika kita musyahadah ini kadang nang tahu kecuali kita seorang. Paham lah? Inilah yang disebut zikir rahasia. Kita duduk bertiga umpamanya. Aku, kawanku, orang lain. Berukuan, santai. Kalau misalkan kawan ini beribadah dengan berzikir, subhanallah, masih ketawa. Biar gimit. Jah, kawan berzikir nah. Wah, dia anu banget wiritan kawan nah. Masih ada muncul ria. Ya kan? Tapi kalau kamu syahadah, zikirmu tuh memandang Nur Muhammad. Rana ya kamu. Siapa yang tahu?
Kadida. Ya kalau kadida yang tahu, paham lah. Karena kadida yang tahu, inilah disebut dengan amalan gaib. Nah, itu salah. Gaib itu, definisi gaib itu terdinding dari pandangan kita. Ini ngarannya amalan gaib itu yang ini, salah. Paham gak, Sal? Tidak terlihat. Tidak terlihat, Iya. tidak teridentifikasi. Di pikiran kan di hati guru. Kenapa? Berzikirlah itu. Kemudian kita memikirkan nih, ingat. Iya, Itu di maksudnya lo sudah di hati aja atau di pikiran aja itu. ya di pikiran aja. Di pikiran aja,